Seperti yang kita lihat di belakang saya, ini merupakan dampak dari pengikisan bukit. Pengikisan bukit ini membuat bukit tidak lagi terlihat indah karena bagian yang hilang dikeruk dan dijual. Pengikisan bukit ini pasti memiliki dampak tersendiri bagi lingkungan dan manusia. Pengikisan bukit atau gunung merupakan salah satu bentuk dari degradasi lahan yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Biasanya, tanah atau pasir yang berasal dari bukit atau gunung diambil manusia dan dijual untuk dijadikan bahan bangunan. Pengambilan material yang dilakukan terus-menerus dapat membuat permukaan gunung menjadi rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Perubahan yang cenderung merusak itulah disebut dengan degradasi lahan. Lalu, apa sih degradasi lahan itu? Degradasi lahan adalah menurunnya kualitas dan kuantitas suatu lahan yang meliputi aspek fisika tanah, kimia tanah, biologi tanah pada suatu bidang lahan tertentu. Bertambahnya populasi di dunia mengakibatkan kebutuhan manusia akan tempat tinggal juga bertambah. Pembangunan pabrik sebagai sarana industri juga memaksa manusia untuk terus melakukan pembukaan lahan. Penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan ini dikenal dengan istilah deforestasi. Kajian terbaru FWI, walaupun hanya dipotret pada 3 provinsi, menyatakan bahwa laju deforestasi yang terjadi di Indonesia masih relatif tinggi, yaitu sekitar 240.000 hektar per tahun periode 2013 sampai 2016, meningkat dibanding periode sebelumnya, yaitu sekitar 146.000 hektar per tahun. Bila ditotal, maka hutan alam yang ada di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara telah hilang seluas 718.000 hektar selama 3 tahun. Peningkatan laju deforestasi terjadi di Provinsi Maluku Utara dan Kalimantan Timur meningkat signifikan dibandingkan apa yang terjadi di Sumatera Utara. Di Maluku Utara, peningkatan laju deforestasi bahkan mencapai lebih dari 2 kali lipat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, dari 25.000 hektar per tahun menjadi 52.000 hektar per tahun. Begitu juga halnya dengan Kalimantan Timur, di mana laju deforestasi meningkat hampir 2 kali lipat dari periode sebelumnya, dari 84.000 hektar per tahun di tahun 2013 menjadi 157.000 hektar per tahun di tahun 2016. Banyaknya industri-industri pertambangan yang mulai muncul di Indonesia juga mengakibatkan deforestasi terus gencar dilakukan. Usaha pertambangan besar sering dilakukan di atas lahan yang subur atau hutan yang permanen. Di samping itu, pengembangan sektor industri akan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan pertanian kita, dikarenakan adanya limbah cair, gas, dan padatan yang asing bagi lingkungan pertanian. Kegiatan pertanian juga menjadi penyumbang degradasi lahan saat ini. Penggunaan bahan-bahan agrokimia secara berlebihan atau cara-cara budidaya pertanian yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi lahan menyebabkan kualitas lahan menurun, sejalan dengan hilangnya lapisan tanah subur akibat erosi dan pencucian hara. Penggunaan pupuk kimia yang berkonsentrasi tinggi dan dengan dosis yang tinggi dalam kurun waktu yang panjang menyebabkan terjadinya kemerosotan kesuburan tanah karena terjadi ketimpangan hara atau kekurangan hara lain dan semakin merosotnya kandungan bahan organik tanah. Penanaman secara monokultur tanpa adanya pergiliran tanaman akan mempercepat terjadinya pengurasan hara sejenis dalam jumlah yang tinggi dalam kurun waktu yang pendek. Perubahan kondisi iklim sekarang ini merupakan salah satu akibat dari degradasi lahan. Tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap panas dan meningkatkan penguapan melalui dedaunan akan hilang seiring terjadinya deforestasi yang terus terjadi.
Pertambangan di sekitar gunung mengakibatkan semakin tinggi kemungkinan terjadinya erosi dan longsor, karena hilangnya pencekraman akar akibat dari hilangnya lapisan permukaan tanah yang subur. Hutan yang semakin gundul dan erosi yang terus terjadi mengakibatkan sumber air tanah semakin berkurang, karena infiltrasi air tidak terjadi lagi. Selanjutnya, air limpasan semakin banyak dan mengakibatkan bahaya banjir di bagian hilir. Lapisan tanah yang tidak subur itu kemudian akan berdampak lagi pada penurunan produktivitas pertanian. Pengelolaan pertanian menjadi lebih mahal karena banyak pupuk yang harus dibeli dalam rangka mengembalikan produktivitasnya. Dengan dampak besar tersebut, rehabilitas lahan menjadi kebutuhan untuk dilakukan. Pada tahun 1994, Majelis Umum PBB melalui resolusi Majelis Umum menetapkan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan, atau biasa yang disebut dengan World Day to Combat Desertification, yakni setiap tanggal 17 Juni. Ketetapan ini didasari oleh keinginan untuk menyadarkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan para pelaku usaha yang berkaitan dengan lahan untuk peduli terhadap masalah degradasi lahan dan kekeringan. Rehabilitasi lahan adalah upaya yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu atau terdegradasi sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan atau kegiatan lain agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya. Untuk mendukung rencana rehabilitasi lahan dan hutan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air. Tujuan dari diterbitkannya UU ini adalah melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan yang jatuh, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, dan mencegah terjadinya konsentrasi aliran permukaan, menjamin fungsi tanah pada lahan agar mendukung kehidupan masyarakat, mengoptimalkan fungsi tanah pada lahan untuk mewujudkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara seimbang dan lestari, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas, dan memberdayakan keikutsertaan masyarakat secara partisipasif, dan menjamin pemanfaatan konservasi tanah dan air secara adil dan merata untuk kepentingan masyarakat. Di samping itu, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan berupa menggunakan lereng gunung yang curam atau daerah tanah berkapur yang mudah longsor sebagai hutan untuk mencegah erosi, pembuatan sengkedan dan saluran pelepas air pada daerah yang memiliki curah hujan tinggi, mengurangi penggunaan pupuk kimia ataupun pestisida, melakukan pergiliran tanaman, menggunakan tanaman penutup tanah yang tidak membahayakan tanaman pokok di bidang pertanian, melakukan reboisasi terhadap lahan yang sudah kritis, serta tidak membakar hutan pada saat musim kemarau, yang tidak hanya mengakibatkan degradasi lahan, melainkan juga dapat menimbulkan polusi udara dari asap yang dihasilkan. Bumi yang kita tinggali bukan hanya warisan nenek moyang kita, tetapi juga titipan untuk anak cucu kita kelak. Kesadaran manusia untuk menjaga alam dan lingkungan sekitar adalah suatu hal yang harus dimiliki bagi setiap insan yang hidup di bumi ini. Lalu sudahkah kita sadar akan apa yang sedang terjadi di bumi yang sudah tua ini? Jika belum, apa kesadaran itu akan ada setelah bumi terlanjur rusak?